Aduh, beginilah kita di Malaysia, teman-teman. Ini gue baru balik kerja, teman-teman. Inilah kalau kita kerja di Malaysia. Gue pagi-pagi balik pukul 12, terus gue balik gue pergi lagi pukul 2, teman. Dan inilah keadaan rumah gue di Malaysia, teman-teman. Jadi serba sederhana lah, bukan terlalu mewah, tapi alhamdulillah. Dan gue bersyukur banget ditempatkan tempat yang layak kayak gitu. Gue bersyukur banget, ya Allah, terima kasih ya Allah, dan buat dukungan teman-teman. Oke teman-teman, kali ini gue akan membahas ini buat teman-teman gue yang belum pernah sama sekali masuk Malaysia ini ya. Buat teman-teman yang belum pernah sama sekali masuk Malaysia, ini yang perlu diingat teman-teman ya. Dari rumah persiapkanlah diri dulu teman-teman, baru masuk Malaysia teman-teman ya. Kenapa gue bilang persiapkan diri dari rumah? Karena yang pertama, persiapkanlah diri untuk bekerja sampai Malaysia teman-teman ya. Karena gimana kalau kita sampai Malaysia itu kita harus menghadapi semua pekerjaan yang disuruh oleh majikan kita teman-teman. Otomatis pekerjaan itu berat ataupun ringan itu kita hadapi teman-teman. Ya itu yang pertama teman-teman. Makanya gue selalu bilang sama teman-teman, bukannya teman-teman gue, sama saudara gue sendiri pun gue bilang kayak gitu teman-teman. Harus pikir-pikir dulu lah kalau mau masuk Malaysia apakah siap untuk bekerja. Tapi insya Allah, dan gue percaya sama saudara-saudara gue dari Indonesia tuh gue nggak pernah dengar ceritanya yang mengeluh tentang pekerjaan yang berat kayak gitu. Gue nggak pernah sama sekali yang ngedengerin kata-kata saudara-saudara gue dari Lombok, khususnya dari Indonesia teman-teman. Bahkan saudara-saudara gue dari Lombok, jangankan mengeluh, saudara-saudara kita dari Lombok tuh, dari Indonesia itu nggak pernah ya teman-teman. Malahan dia suruh, ini masih kecil namanya, ini masih ringan namanya, tambah lagi beratnya pekerjaan ini gue bisa hadapin, gue bisa kerjain. Sampai dia kayak gitu teman-teman. Itu yang gue salut sama saudara-saudara gue dari Indonesia ini ataupun Lombok ini teman-teman. Nah itu yang pertama teman-teman ya, yang selalu gue tekankan teman-teman. Nanti jangan-jangan ini bukannya ngeremehin saudara-saudara ya, tapi perlulah diingat-ingatin, sesama manusia itu perlu saling nasehatin atau saling kasih tahu lah, macam itulah teman-teman ya. Jadi nggak ada salahnya kita sesama itu berbagi pengalaman. Gua kan duluan nih masuk Malaysia. Nah, siapa tahu ada saudara-saudara yang belum pernah sama sekali untuk masuk Malaysia, teman-teman ya. Nah, dan itu yang saya tekankan, kalau mau masuk ke Malaysia itu pikir-pikir dulu, apakah siap kita kerja atau tidak. Nanti jangan-jangan sampai Malaysia, tahu-tahu pekerjaannya berat kayak gini, lalu mengeluh. Nggak diperkenankan kalau gitu, teman-teman ya. Nah, dan yang kedua, teman-teman, persyaratan atau perlengkapan yang kedua teman-teman ya, persiapkanlah diri untuk bangun pagi teman-teman. Persiapkanlah diri bangun pagi. Ini kalau kerja di syarikat lah, kalau kerja di pribadi mungkin gua nggak pernah kerja di pribadi teman-teman, di kebun pribadi gua nggak pernah sama sekali. Pernah sih sini cuman sedikit lah, gua nggak pernah sih, atau itu nggak seberapa banyak lah. Cuman itu yang saya tekankan, persiapkanlah diri untuk bangun pagi lah teman-teman. Itu aja teman-teman, persiapkanlah diri, karena kalau kita kerja di syarikat ini otomatis kita itu harus bangun pagi teman-teman. Jika kita tidak bangun pagi, apalagi kita kerja di Pelda teman-teman ya. Kalau kita, pengalaman gua di Pelda, selesai sholat subuh itu kita sudah berada di office ataupun pejabat teman-teman untuk melaksanakan rokal, itu ketertiban atau disiplin di syarikat tersebut teman-teman. Itu sebenarnya kita bersyukur banget jika syarikat mengatur kita kayak gitu teman-teman.
Jadi tidur kita itu teratur teman-teman. Jadi kita nggak mau terlalu bergadang, tidur kita awal, kesehatan kita pun tidak terganggu teman-teman kalau kita tidur awal. Jadi alhamdulillah kalau ada kedisiplinan yang kayak gitu, insya Allah kita tidak akan merasakan sakitnya badan. Gua 4 tahun gua duduk di syarikat Feruda. Insya Allah gua nggak pernah mengalami sakit badan. Ya sakit-sakit itu biasalah, kita kerja berat kayak gitu di kelapa sawit, maklum lah teman-teman ya, yang manusia itu tidak ada yang sempurna, sakit maupun sehat itu biasa lah teman-teman ya. Persiapkanlah diri dari rumah. Jika yang dua itu tidak dipersiapkan dari rumah, maka pikir-pikir dululah teman-teman. Pikir-pikir dululah baru masuk Malaysia teman-teman. Jika kita tidak mempersiapkan yang dua hal itu teman-teman. Nah, lagi teman-teman, terus yang ketiga, persiapkanlah diri untuk dimarahi teman-teman. Karena kelak kalau kita kerja di syarikat, otomatis di suatu hari nanti otomatis kita nggak selalu benar teman-teman. Kita nggak selalu benar ya. Kita nggak selalu benar, otomatis kita tuh dapat teguran. Bukan marah, cuman itu teguran ataupun peringatan. Itu pun kalau kita pikir-pikir secara logik ya teman-teman, itu alhamdulillah bahwa atau mandor, kerani, jika itu yang menegur kita bersyukur banget teman-teman. Karena kalau itu menegur kita selalu ingat akan pekerjaan kita tak lalai lah teman-teman ya. Nah itu yang terakhir teman-teman, jika persyaratan yang ketiga itu tidak diadakan, mungkin pikir-pikir dulu lah teman-teman. Itulah persyaratan dari fisik lah, mungkin bolehlah kita katakan persyaratan dari fisik itu teman-teman ya. Oke teman-teman, itu yang 3 persyaratan itu harus dilengkapi baru anggarkan diri mau masuk Malaysia. Jika itu tidak ada, maka pikir-pikir dululah. Nanti siapa tahu kalau sampai Malaysia ada penyesalan. Ya penyesalan itu mungkin ada lah, cuman nggak terlalu berat lah penyesalannya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di sini nasihat gua, dan jangan lupa dukung dan support channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Terima kasih sudah menonton, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.